Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan para petani semua, khususnya petani sawit atau bahkan calon petani kelapa sawit. Di beberapa video terdahulu kita sudah menyampaikan bahwa kelapa sawit itu tanaman yang kalau dihitung-hitung sebetulnya hasilnya tidak spektakuler kali sebetulnya. Tetapi kenapa banyak orang yang mengerjakan, memburu? Salah satunya adalah bisa disambi, ya, bisa dikerjakan orang lain. Jadi di survei saya terdahulu bahwa tidak hanya petani itu saja yang menjalankan profesinya, tetapi petani kelapa sawit sambil mengerjakan profesi yang lain. Ada yang TNI Polri, PNS, pegawai karyawan swasta, bahkan banyak yang wira swasta, usaha yang lain. Ada yang pedagang tentunya, kayak gitu. Kenapa? Karena kelapa sawit bisa disambi, tidak menyita waktu yang sangat banyak sebenarnya. Nah, ini yang salah satu alasan orang membuka kebun kelapa sawit sebagai penghasilan utama ataupun penghasilan tambahan, kan gitu. Ada yang nyebutnya juga passive income juga nggak apa-apa, tidak apa-apa juga menghasilkan dengan sendirinya. Jadi jadi tanamannya ini kan tanaman tahunan. Nanti kalau sudah tanam 3 tahun sudah berbuah terus, tinggal panennya saja seperti ATM dan tinggal masalah harganya saja. Nah, kalau harganya oke ya oke terus kan gitu. Oleh karena itu yang akan kami ceritakan di sini bahwa membangun kebun kelapa sawit juga tidak mudah. Nah, tidak terus gampang jadi. Nanti banyak orang yang cerita, wah bapak itu punya kebun banyak gini, enaknya kan gitu. Enaknya tinggal ongkang-ongkang, tinggal berdentam nomor rekeningnya kan gitu. Itu tidak semudah yang diomongkan, perjuangannya perlu berat. Oleh karena itu saya mau menceritakan sendiri ya ini supaya yang kegagalan-kegagalan jangan terulang lagi. Nah, supaya sebagai guidance, sebagai jangan ditiru yang seperti ini karena pernah gagal kan gitu. Nah, jadi yang pertama pasti Pak, kami memulainya bagaimana, tidak punya modal sama sekali, tidak punya tapi yang penting adalah mempunyai kemauan yang kuat. Ya, saya memberikan contoh kawan-kawan saya ada, tidak ada sama sekali, cuma modal tenaga gitu. Modal itu yang penting semangat. Ya. Yang penting untuk menyambung hidup masih ada, tapi untuk beli lahan juga nggak ada. Nah, apalagi yang lain. Nah, sistemnya waktu itu yang saya perhatikan ada kawan itu adalah model belah kebun. Dia pergi ke Jambi waktu itu dengan menawarkan ya yang ke sana yang punya lahan itu ya, tidak bisa menanam, nggak ada pengetahuan. Nah, dia ada pengetahuan dan ngerjakan. Akhirnya apa? Ya ada kebun 4 hektar yang punya itu dikerjakan, nanti belah 2 setelah menghasilkan. Artinya apa? Ya akhirnya jadi punya kebun, ya bersusah-susah dulu lah setelah menghasilkan tadi. Belah 2, bagi 2 kan gitu. Belah pinang. Itu salah satu strategi. Nah, sekarang kalau yang sudah punya modal, nah ini cerita yang sekarang yang kedua yang punya modal bagaimana? Ya, tapi artinya modalnya bukan yang melimpah ruah tinggal suruh Tuhan, bukan. Kalau yang melimpah ruah ya tinggal beli kebun jadi, itu pun belum tentu sukses. Dilihat permasalahannya, permasalahan sosialnya, produksinya bagaimana juga harus dilihat.
Ya, kalau yang beli kemudian dengan orang yang sudah kenal, yang udah track recordnya bagus ataupun saudara ya lebih berhasil. Nah, misalnya pamannya punya kebun 100 hektar, kita mau usaha, tolong dong paman, Pak Le, nah itu saya nempil lah beli 2 hektar untuk memulai usaha ini, kan gitu. Nah, itu kemungkinan besar lebih berhasil. Nah, dengan cara beli yang seperti itu. Nah, ini yang kita ceritakan susahnya kalau kita dengan yang lain-lain kan gitu. Nah, kemudian sekarang kalau kita punya apa istilahnya punya eh, uang tapi tidak banyak. Nah, strategi-strategi apa yang ditempuh? Tentunya ada beberapa macam strategi ya. Ya, jadi ada yang sebentar ini listriknya udah mau mati. Saya sambungkan dulu. Halo, maaf pemirsa, tadi listriknya sempat mati. Nah, jadi tadi sekarang kita ulangi yang punya apa namanya duit tapi tidak banyak. Strateginya gimana? Oh itu berbagai macam, ya kan. Jadi yang paling enak adalah ya harus berkelompok, ikut berkelompok, kelompok 7 orang, 10 orang, koperasi atau karena buka kebunnya pasti jauh, pelosok yang belum ada tanamannya kan itu kalau sudah ada tanamannya kan mahal. Ini kan dari pemula lah awal. Oleh karena itu pilihlah kelompok tadi yang memang terpercaya, sudah bagus. Memang jarang yang langsung jadi. Tapi kita melihat orang yang mengelola track recordnya. Kira-kira kita yakin ikut. Nah, dalam hal ini ikut yang pasrah bongkoan. Apapun ceritanya kita serahkan, kita tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut turut campur. Kan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ikut numpang dengan orang yang kita percaya. Jadi kuncinya kita percaya dengan orang itu, kita punya hubungan yang baik, kemudian kita ikut. Ya, sedikit banyak kita ikut mengelola. Jadi ya kalau di apa tanam apa ini varietas apa ya ini kita masih ikut. Nah, yang mungkin yang operasional dia yang nanamnya yang apa kan gitu nggak mungkin kita. Kemudian di pupuk apa? Oh di pupuk ini Pak kita masih ada diskusinya. Di pupuk ini, nah ini kan gitu. Itu yang apa dimaksudkan seperti itu. Pilihlah orang, kemudian ya ikut mengelola sedikit. Kemudian yang ke yang ketiga adalah kita membuka sendiri. Membuka sendiri ini pernah kami lakukan. Jadi saya menyuruh orang kita ya kita bayar, kita gaji untuk membuka lahan langsung di suatu tempat. Jadi ya dimulai dari semua gitu. Prosesnya ya awal ya beli lahan kan gitu. Jadi beli lahan itu tidak mudah, tidak seperti di kota. Mana surat-suratmu, mana apamu, SHM, surat sertifikat bukan begitu. Jadi ada beberapa permasalahan. Nah, dilihat nggak itu tanahnya dilihat. Nah, apakah hutan yang masih bermasalah atau tidak. Kalau masyarakat di mana, surat desa kan gitu. Nah ini permasalahannya mulai banyak. Nah, nanti tumpang tindih, nah gitu tumpang tindih. Kemudian masalah sosial di sekitar itu harus kita lihat. Jadi tidak mudah. Nanti beli 10 hektar setelah diukur betul jadi 7 hektar itu bisa. Kemudian nanti sengketa dengan tetangganya. Jadi puncak kita kok jadi di tengah nggak dikasih jalan, sudah ditanam hilang lagi. Jadi itu biasa.
Nah, namanya apa, membuka itu tadi. Belum lagi nanti, yang kita suruh itu memang harus yang paham, punya etos kerja yang bagus. Nah, kadang saudara belum tentu gitu, belum tentu jadi berhasil, kayak gini. Jadi, dari beberapa pengalaman ini makanya jadilah kebun, makanya beberapa kesimpulan yang bisa ditarik bahwa ternyata mengelola tanah mineral lebih mudah dibandingkan gambut. Yang tanah marginal di rawa gitu lebih lebih sulit lagi. Kemudian orang kepercayaan memilih juga tidak mudah. Kita harus jeli, sudah kenal, sudah apa kita lakukan. Nah, kalau saya ada beberapa tips juga bahwa eh, beli lahan yang murah di pelosok kadang tidak menguntungkan juga. Nanti transportasi mahal, infrastruktur mahal. Mendingan tidak begitu luas tapi jalannya bagus. Ya itu buah bisa keluar misalnya. Biaya operasionalnya tidak tinggi. Nah, itu beberapa tips yang apa ya, membuat kebun. Ya, kalau saya untuk masalah bibit tidak masalah karena saya kerja di BPKS sudah tahu varietas-varietas ini varietas unggul jadi nggak kena tipu masalah bibit mariles gitu abal-abal. Jadi alhamdulillah jadi di tempat tersebut terpercaya, wah bibitnya bagus, buahnya keliling terus kan gitu. Itu ya apa? Ya, karena kita sudah memang di step itu kita sudah tahu. Teknis-teknis yang lain kan tinggal dikerjakan. Nah, gitu. Yang sulit sebenarnya adalah masalah beli lahannya, sosial mendapatkannya itu lebih sulit gitu. Sudah masalah sosialnya, kemudian tumpang tindih itu tadi maksudnya, kemudian yang lain-lain. Kalau masalah teknisnya mudah, gitu lebih mudah gitu. Jadi itu pemirsa ya sekilas cara-cara menjadi petani kelapa sawit berkali-kalikunya. Nah, tadi yang bikin gagal itu ya jangan ditiru. Nah, termasuk sulit di apa di tanah gambut itu tadi adalah ini apa namanya sering terbakar. Nah, itu sering terbakar namanya berulang-ulang sampai nggak jadi-jadi ya gitu. Nah, itu secara teknis juga ada kalau di tanah gambut sulit kadang gitu. Kemudian lagi tadi itu enggak tumbuh-tumbuh bagus kering karena perlu modal besar membuat parit dari NASA ya kan. Kalau enggak ya enggak berkembang-berkembang kan. Kemudian kalau di tanah mineral juga kadang tidak mudah di dekat hutan kita terserang babi hutan dan landak. Kita nanam sampai 6 kali misalnya. Udah dipagar individu, di begini. Nah, itu juga beberapa kendala kita membuat kebun kelapa sawit. Nah, nanti kalau yang nggak tahu, nanam kok berulang-ulang. Ya karena gimana diserang nango, babi hutan, landak berkali-kali. Nah, nanti lama-lama kalau sudah mulai apa ya, rame daerah itu ya baru hilang sendiri. Tapi itu udah lama. Harusnya 3 tahun sudah bisa panen perdana, ini 6 tahun karena diserang babi hutan terus. Nggak habis-habisnya gitu. Nah, ini perlu diketahui masalah-masalah teknis kita membangun kebun kelapa sawit. Jangan dikira enak ya udah punya kebun gitu. Padahal apanya setengah mati mikirnya. Nah, kan gitu juga. Demikian pemirsa, kita berbagi apa ya berkebun kelapa sawit ini. Mudah-mudahan kalau ada cerita-cerita boleh diisi di kolom komen ini. Ya, kalau punya kebun seperti yang di belakang saya ini ya tinggal enaknya saja. Tinggal siul-siul, tinggal singsot-singsot gitu. Nah, kira-kira gitu. Itu pemirsa mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.